Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat positif yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama Ana Ghazwan Zaid Arfa di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kohas. Hari ini kita akan berbincang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Abah? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Abah sudah bisa Sama-sama. menyempatkan diri di acara Ramadanku ini Abah. Iya. Ana mewakili sahabat positif ini Abah. Iya. Mereka pertanyaannya itu begini Abah. Selama Ramadan, kita dianjurkan untuk selalu menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Ya. Yang jadi pertanyaan Abah, adakah hal-hal kecil yang mungkin terkadang kita anggap biasa, namun tanpa kita sadari dapat mengurangi bahkan membatalkan puasa Abah? Iya, baik. Ananda Zaid, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Rasul sudah wanti-wanti dari awal. Beliau pernah mengatakan dalam hadisnya, rubba sa'imin laisa lahu min siyam illal ju' wal atas. Banyak dari umatku, banyak dari kaumku yang berpuasa, tapi sayang, puasa itu yang dapat cuma dua, tidak makan, tidak minum, kan sayang sekali. Padahal banyak sekali pahala puasa. Ya, yang dapat kita tingkatkan dan sempurnakan. Memang makan itu membatalkan puasa, minum membatalkan puasa, tapi ada hal-hal kecil yang kita anggap remeh, justru akan mengurangi, bahkan juga bisa membatalkan puasa kita. Ya, di antaranya adalah di zaman media sosial saat ini, kita suka ngupload sesuatu yang tidak benar, kita suka menyebarkan berita-berita hoax, itu ghibah, ya. Kita suka memberitakan, membuat fitnah dan lain, itu termasuk bagian daripada yang mengurangi pahala puasa kita. Makanya hadis riwayat Dailami, ya, dalam sebuah hadis dikatakan Rasul bersabda, khamsun yuftiran, ada 5 hal yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa orang berpuasa. Yang pertama al-ghibah, suka ghibah, menceritakan orang lain, memburuk-burukkan orang, ataupun menceritakan orang yang orang tidak suka. Kemudian yang kedua an-namimah, suka mengadu domba, nah, itu juga nggak boleh. Kemudian juga al-kizm, melakukan dusta atau kebohongan. Kemudian juga an-nazar bisyahwat, melihat sesuatu dengan syahwat, ya, nonton film-film porno atau apalah namanya di bulan puasa. Kemudian yang terakhir adalah wal yamin al-kadzibah, melakukan perjanjian janji tapi penuh dengan kedustaan. Nauzubillah. Jadi 5 ini dapat menghilangkan atau mengurangi pahala puasa kita, bahkan bisa membatalkan. Makanya Ananda ya, Zaid dan juga pemirsa, kita mungkin menganggap remeh bohong dengan kawan, kemudian melakukan halal fitnah, itu yang dapat menghilangkan atau bahkan mengurangi pahala puasa kita, rugi sekali. Makanya anak-anak Abah yang dirahmati Allah, ya Zaid, pokoknya selama puasa elok-eloklah, ya. Makanya dikatakan naumatu saim ibadah, tidurnya seorang yang puasa itu ibadah. Nah, tidur di sini maksudnya meninggalkan kemaksiatan, daripada dia menyebarkan berita hoax, daripada dia melakukan pandangan-pandangan syahwat, daripada dia melakukan hal buruk, enak tidur. Tapi tidurnya bukan sekedar tidur saja, tidur untuk menghilangkan diri dari keburukan. Kalau tidur dari pagi sampai ketemu ke maghrib, itu namanya bukan benar. Kenapa? Ibadahnya tidak ada. Tapi kalau tidur, daripada aku melakukan maksiat, daripada aku menonton hal-hal yang dosa, daripada aku bohong, daripada aku melakukan hal yang tidak baik, lebih baik aku melaksanakan tidur, begitu. Tapi kan anak-anak Abah yang dirahmati Allah kan sekolah. Maka waktu sekolah manfaatkan dengan baik. Jangan pernah kita bully kawan, jangan pernah menjelek-jelekkan kawan, jangan pernah kita melakukan hal-hal yang bohong yang dapat mengurangi bahkan juga menghilangkan pahala puasa kita. Nauzubillah. Karena kita khawatir ternyata puasa kita cuma dapat 2, kita cuma dapat laparnya dan juga hausnya, pahalanya tidak banyak sekali. Padahal banyak sekali tersimpan ya amal-amal yang sempurna, karena bahkan dikatakan yudha'af kulul amal, semua amal perbuatan kita dilipat gandakan oleh Allah SWT. Jadi rugi Ananda Zaid kalau tidak kita manfaatkan Ramadan dengan maksimal. Caranya apa? Hindarkan hal-hal yang kita anggap sepele yang dapat mengurangi dan juga dapat menghilangkan pahala puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ananda, insyaallah. Oh, berarti apa kalau kita tidak makan dan minum ada juga Mas ya Pak yang bisa banyak sayang yang dapat membatalkan mengurangi pahala. Memang bohong kepada orang tidak langsung batal, tapi lama-lama kan bisa kurang tuh pahala puasa kita. Kalau kurang terus, sering-sering kurang, kan jadi minus. Kalau minus berarti jadi kosong. Waduh, ngeri sekali. Sama dengan orang, ibaratnya ember, kemudian bocor di bawahnya, diisi pun sepenuh apapun akan menjadi kosong, tidak ada kan artinya. Begitulah kira-kira kita. Puasa tapi bohong, puasa tapi suka menyebarkan berita-berita fitnah, puasa tapi suka melakukan hoax dan lain-lain, ghibah dan lain-lain, maka itu akan bocor. Nah, bocor itu akan menghampakan pahala kita, bahkan pahala puasa kita akan menjadi hilang dan juga menjadi tidak sempurna. Begitu Ananda Zaid. Ada lagi Nabah satu pertanyaan lagi. Silakan Ananda, tafadhal. Ana pernah dengar bahwa selama Ramadan setan-setan itu dibelenggu dan dipenjara Bah. Ya. Namun mengapa realitinya masih saja banyak orang-orang yang berbuat maksiat selama bulan Ramadan Abah? Iya, betul Ananda. Ada hadisnya. Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah, ghuliqat abwabun nar,
wasul silati sayatin. Di hadis yang lain wasufidati sayatin. Artinya ketika Ramadan tiba Ananda, hujan abu-abu nyala, surga pintunya dibuka. Ghuliqat abu-abu nar, pintu neraka ditutup. Dan itu pertanyaan tadi, wasul silati sayatin atau sufidati sayatin, dan setan dibelenggu atau dipenjara. Tapi Ustaz, ternyata kita lihat tingkat kriminalitas atau kejahatan justru banyak terjadi di bulan Ramadan. Pencurian di bulan Ramadan, orang judi motor, ya, kemudian orang nyuri macam-macam, kemudian orang melakukan pembunuhan, orang melakukan macam-macam. Kalau kita lihat di berita-berita di mana-mana banyak sekali terjadi kriminal-kriminal. Apakah setan tidak dibelenggu? Nah, setan yang sesungguhnya sudah dibelenggu. Ya, yang diciptakan Allah sudah. Tinggal lagi setan di diri kita masing-masing. Karena Zaid, kemudian pemirsa yang rahmati, itu ada setan masing-masing. Itu menggoda kita. Dia datang ke hati kita. Kadang kerja setan, yuwaswisu fi sudurinas. Kita lagi puasa, datang setan, minumlah. Datang setan, bohonglah. Macam-macam. Itu setan. Makanya untuk membelenggunya caranya apa? Puasa. Nah, puasanya bagaimana? Tahan. Namanya al-imsak. Kita akan menahan. Ketika setan mengajak kita melakukan maksiat, tahan. Ketika kita tahan, berarti setan terbelenggu. Ketika kita tahan, berarti setan tidak akan mengganggu kita. Tapi kalau kita biarkan, nah itulah setan sebenarnya. Jadi Ananda Zaid, setan sebenarnya kita sendiri. Kalau tidak mampu kita menahan, kalau tidak mampu kita mengontrol jiwa kita. Karena yang membuat kita baik, yang membuat kita bagus diri kita sendiri. Nah, puasa inilah yang menjadi tempat yang paling baik. Starting point untuk perjalanan baru, starting point untuk melakukan kebaikan. Sehingga setan kita belenggu. Jadi belenggunya di sini bukan belenggu makna realita yang sekarang. Misalnya setan dikumpulkan kemudian dimasukkan dalam botol atau dimasukkan, tidak demikian. Tapi setan yang sesungguhnya diciptakan Allah, yang memang mereka tidak mau taat kepada Allah, ketika itu dibelenggu oleh Allah. Bagaimana cara membelenggunya? Mereka berpuasa, mereka tidak akan buat dosa, mereka tidak akan melakukan maksiat. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada Allah. Maka setan mulai akhirnya terbelenggu. Cuma masalahnya sekarang ada orang setan yang sudah belenggu tapi ternyata jiwanya tidak terbelenggu dengan perbuatan-perbuatan setan. Akhirnya setan itu hadir, bukan setan yang halusnya tadi, tapi setan dalam jiwa kita, setan dalam diri kita, setan dalam kehidupan kita yang memang lahir dari sifat dan diri kita sendiri. Karena kenapa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Karena kalau kita bicara emosi, bicara nafsu, itu senantiasa mengantar kita pada keburukan, dan keburukan itu kerjanya dan kaul setan. Semoga kita terhindar insyaallah, sehingga Ramadan kita tahun ini dapat membuat kita menjadi kuat untuk tidak tergoda setan, membuat kita menjadi kuat untuk tidak terikut-ikut dengan setan, dan setan terbelenggu karena puasa kita, setan terbelenggu karena kebaikan kita, setan terbelenggu karena maksimal ibadah kita kepada Allah SWT. Begitu Ananda Zaid insyaallah. Gitu ya Pak. Iya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ananda. Jangan lupa like, share ke teman-teman dan keluarga kalian. Ana Ghazwan Rafa pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.